murabbi hadzal majlis, Ustadzina al-Fadil ad-da'i ilallah, Tuan Guru Haji Syafaat Habib. Kita doakan beliau beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jasmani dan rohaninya, dan apapun yang menjadi azam niat beliau untuk izil Islam wal muslimin, untuk pembangunan majelis taklim Raudhatul Amin ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digampangkan oleh Allah, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adinda Tuan Guru Haji Abdul Karim Ar-Rafi'i sebelah kanan saya. Beliau ini dari Gawah Malang. Malang melintang berdakwah di Lombok ini. Beliau masih bajang, sama dengan Tuan Guru Syafaat Habib masih bajang, masih jauh perjalanannya di dalam berdakwah ini. Kita doakan beliau juga yang masih bajang ini mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, istiqomah sampai akhir hayat beliau di dalam berdakwah dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al Ustadz Saman Soniin, subhanallah, bertemu berapa kali cuman lupa terus. Tuna sampura Ustaz. Sering sekali saya ketemu dengan beliau di sini, namun ya namanya manusia. Wa ma sumiyal insan illa binisyanihi. Dinamakan insan manusia karena mempunyai sifat lupa. Cuman jangan banyak-banyak lupanya. Kalau saya lupa terus ini dengan Ustadz Samiin ini, Saniin. Mohon maaf, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, barokah ilmunya, manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hujjaj, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak yang ada di belakang, ibu-ibu yang ada di depan, ini tertib ini. Bapak-bapaknya di belakang menjaga, ibu-ibunya di depan takut nyasar. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, banyak rizkinya, tentu untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, pada pagi menjelang siang hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah. Tempat yang merupakan satu taman, yang taman tersebut merupakan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berkumpul di tempat yang mulia ini. Di dunia disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah, satu tempat yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai nanti di akhirat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar selalu mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tuan Guru Syafaat Habib tadi memberikan pelajaran bagi kita tentang sholat. Bahkan diperinci begitu luas
waktu dan tata cara, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Karena salah satu pertanyaan dari sahabat baginda Rasul kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, Nabi menjawab salah satunya adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kecuali tadi disampaikan oleh beliau, seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW sedang mempersiapkan perang Khandaq, ternyata waktu itu tidak terasa begitu berlalu, sehingga baginda Rasul artinya keakhiran untuk melaksanakan sholat asar. Nah, disitulah kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau memang tidak ada halangan apa-apa, kita lagi santai di rumah, bukan karena musafir, bukan karena ada kesibukan yang luar biasa, yang kesibukan itu tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut Nabi ditanya amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, diantaranya adalah sholat tepat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda, kecuali dalam keadaan uzur syar'i. Uzur syar'i artinya uzur yang bisa untuk mengakhirkan waktu sholat tersebut. Bahkan kalau bagi perempuan ada waktunya untuk tidak mendirikan sholat. Kapan itu, Ibu? Ketika ada tamu, tukang kredit bulanan, ya. Subhanallah. Ini kita bisa melaksanakan sholat sesuai tadi yang disampaikan oleh Ustazina, karena dalam sholat ada syarat, ada rukun. Syarat artinya pekerjaan atau persiapan untuk mendirikan sholat. Ini dibahas oleh beliau dari yang pertama tadi sampai ke yang keberapa? Ayo lupa nih. Sampai yang keberapa tadi kata beliau? Syurutu sihatis sholat. Dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Iya, baru kalau dihitung, bukan dijawab dari tadi. Ya. Apa tadi kata beliau? Syarat sahnya sholat yang keenam. Ayo, lupa lagi. Allah ya'taqida fardhon min furudihi tuh. Jangan sampai mengiktikadkan fardu-fardunya sholat itu merupakan sunnah di dalam yang fardu ya fardu, yang sunnah ya Kalau ngaji ngerti, paham. Kalau ndek ngaji, ndek paham. Makanya ngaji biar tahu. Kan abot kalau disuruh ngaji. Subhanallah, ini disampaikan loh Pak Bu. Karena ibadah kita ini, kalau kita beribadah dalam sebuah kitab yang disampaikan oleh ulama, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan, terutama adalah sholat, nggak tahu syarat rukunnya, nggak tahu apa yang menjadi kewajiban di dalam sholat, tidak mengerti tentang sunnah-sunnahnya sholat, bahkan tidak mengerti tentang apa-apa yang membatalkan sholat. Ini yang disampaikan ulama tersebut, mardudatun la tuqbalu, amal ibadah tersebut mardud, artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuqbalu, bahkan diakidkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan ngaji kita insya Allah paham. Amin. Amin. Ini kita Bapak Ibu sekalian
Nabi pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali nanti ketika kita meninggal dunia, yang dihisab, yang ditanya itu adalah tentang sholatnya. Bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena dia jadi presiden, bukan karena dia jadi wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kadus. Bukan itu yang ditanya. Apalagi ini sekarang, mohon maaf, resesi dunia ini sudah diambang kehancuran. Betul. Sri Lanka bangkrut. Sekarang istananya didudukin oleh rakyat. Akhirnya karena nggak bisa bayar utang, ambruk perekonomiannya, akhirnya presidennya kabur. Dan sekarang sudah menyatakan mau mengundurkan diri dari presiden. Terus tuh, ini di Indonesia ini alhamdulillah masih belum bangkrut. Mudah-mudahan nggak bangkrut, amin. Amin. Ya Rabbal. Mungkin bagi orang Lombok nggak dampak, tapi yang di Jakarta pasti akan berdampak, Bu. Nggak usah jauh-jauh, sekarang gara-gara Siti Corona saja di Jakarta sulit hidup. Mohon maaf, gara-gara Siti Corona. Siti Corona ini jahat banget. Sampai Tuan Guru Sahabat Habib berangkat umroh, berangkat haji tertunda gara-gara Siti Corona. Tapi alhamdulillah Siti Corona sekarang sudah berlalu. Datang lagi Omikronnya, Umi Coronanya datang lagi. Bahkan sekarang ini mohon maaf di Jakarta sudah dimulai lagi prokes, yaitu protokol kesehatan. Yang tadinya sudah dibuka yang namanya masker, sekarang harus pakai masker lagi. Ini di Jakarta. Anak saya barusan saya di mobil telepon, gawat lagi di Jakarta, Bi, katanya. Kenapa sayang, kata saya, suruh pakai masker lagi, kalau enggak pakai masker kena denda lagi 350.000. Duit susah, malah kena denda 350.000. Belum lagi Jakarta sekarang lagi banjir, hujan udah 2 hari enggak berhenti-berhenti. Itu di Jakarta, saya lihat di televisi tadi, ya Allah, di Mampang banjir, di Kemang banjir, di Tomang daerah saya enggak. Jelek amat doanya. Alhamdulillah di tempat saya enggak banjir. Ya, di daerah lain banjir. Sebab kalau banjir, mohon maaf, aktivitas sehari-hari ini tertunda. Kenapa? Karena mau ke sana kemari itu banjir. Saya pernah waktu sebelum corona punya jadwal pengajian di gedung DPR MPR, yaitu di Senayan. Waktunya di sana sholat zuhur berjamaah, langsung ngasih tausiah kultum. Itu dikasih waktu cuman 15 menit ceramah, 15 menit pertanyaan. Begitu saya mau berangkat, nggak bisa. Rumah saya dikepung banjir, walaupun rumah saya nggak kebanjiran. Kenapa? Karena rumah saya naikkan sampai 1 meter, makanya nggak kebanjiran. Rumah orang lain kebanjiran. Mau berangkat juga nggak bisa. Naik mobil pasti kerendam, karena di jalanan banjir. Mau ke sana kemari juga nggak bisa karena dikepung oleh yang namanya banjir. Panitia di sana sudah nunggu. Pak Kiai diharap kehadirannya jam 11:30 sudah di kantor DPR MPR. Saya bilang banjir, nggak ngerti. Saya bilang banjir, nggak ngerti. Kata dia mau dijemput. Alhamdulillah kalau mau dijemput. Akhirnya mereka datang menjemput saya, ternyata nggak nyampe ke rumah. Kenapa? Dikepung banjir juga. Akhirnya pengajian nggak jadi. Nah, ini kadang memaksakan diri, padahal dalam keadaan musibah banjir. Ini di Jakarta sekarang ini. Padahal ya Allah, kalau kita lihat di mana-mana kekeringan, bahkan termasuk kalau nggak salah dari BMKG ini disebutkan salah satu nanti yang bakal menjadi kekeringan panjang itu adalah NTB. Saya baca di running text itu kemarin, salah satunya. Tapi di daerah lain kebanjiran, di Maluku banjir,
longsor, di Garut, Jawa Barat banjir, longsor, Jakarta banjir. Nah, ini semua tentu bertanya kepada diri kita, ada apa dengan ini semua? Sementara daerah lain nggak hujan, sementara daerah lain kekeringan, tapi ada satu daerah yang lain malah kebanjiran. Nah, ini tentu kembali kepada masyarakatnya, kembali kepada individunya, kembali kepada manusianya. Iya. Kenapa Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, takutlah kalian wahai hamba-hambaku manusia, dimanapun kalian berada, yang ada di kota ataupun yang ada di kampung. Kalau di kota biasanya banjir, kalau di kampung biasanya kekeringan. Tapi Lombok saat ini alhamdulillah enggak kering-kering. Bahkan mohon maaf, yang nanam tembakau rugi dengan 3M. Napi 3M? Napi 3M? Apa Pak 3M Pak? Mekah meninggal Malaysia. Mekah kalau hasilnya, oh alhamdulillah setor 25.500.000. Bahkan ikut umroh bersama Tuan Guru Syafaat Habib, katanya tadi 33 juta karena hasil dari nanam tembakau. Sekarang kena hujan tembakaunya loyo. Kalau nggak kuat-kuat jantungan mati. M yang kedua itu. Iya kan? Iya, kalau sekarang juga nggak mampu menghadapi persoalan karena yang namanya nanam tembakau ini modalnya besar, maka kadang mohon maaf bangkrut, akhirnya lari ke Malaysia. 3M. Iya kan? Subhanallah. Saya kan kebetulan Allah takdirkan saya hidup di Lombok, tepatnya di Dakung. Orang Dakung nggak pernah berpikir. Ketika saya bersilaturahim ada pengajian ngurisan di sana, saya muncul di benak saya. Karena rata-rata di daerah saya itu orang yang membuat batu bata. Ya, kalau mau beli batu bata di sana, di daerah Dakung dah. Iya, saya bilang ya bari bercanda. Pengajian seperti ini alhamdulillah orang Dakung ini luar biasa. Banyak membantu masyarakat dengan membuat batu bata. Kenapa? Mungkin ngajinya dulu ngijaknya itu alif fathah a, ba fathah ba. Ya, ta fathah ta, sa fathah sa, ja fathah ja. Makanya kalau kita baca dengan fathah-fathah tersebut, batas saja. Iya, saya nggak pernah berpikir Pak Kiai, kata baru Pak Kiai di sini ngomong begitu. Iya, dengan batu bata yang